Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini adalah video sambungan dari yang kemarin. Jadi kan kemarin saya habis vaksinasi yang pertama tuh, C19 yang pertama. Nah, setelah C19 yang pertama itu banyak pertanyaan-pertanyaan tuh dari WA, macam-macam lah ya, tanya langsung juga ada. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai Q&A seputar vaksin. Oke, Dek, sambil nyuapin anak saya nih ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan pertama adalah ketika saya upload itu banyak yang tanya, loh Mbak kok bisa vaksin, loh kok sudah vaksin, gimana caranya gitu, apa harus daftar di aplikasi tertentu atau harus bagaimana agar bisa mendapatkan vaksin itu gitu. Jadi teman saya di cabang-cabang lain itu belum dapat, kok saya sudah di Malang kok sudah gitu. Nah, pertanyaan itu saya jawab sepengetahuan saya teman-teman ya, sesuai dengan saya alami. Kalau yang lain sih mungkin teman-teman bisa browsing-browsing ya caranya gimana. Cuman yang saya alami sih, saya tidak melakukan apapun ya untuk mendapatkan vaksin itu. Jadi tiba-tiba ada pemberitahuan dari dokter kantor bahwa 2 hari sebelumnya bahwa kami harus vaksin, jadi siapkan KTP, siapkan KK karena berhubungan dengan NIK. Nah, kenapa kok di kantor saya itu karyawannya divaksin semua? Karena yang pertama, di kantor saya itu ada klinik. Nah, kliniknya itu ada dokternya ada 2. Nah, di kantor saya itu kliniknya ya, bukan kantor saya, kliniknya itu adalah sebagai tempat vaksinasi begitu. Jadi karena jadi tempat vaksinasi, mungkin jadi prioritas untuk divaksin dulu karyawannya sekaligus untuk coba alurnya gitu ya. Karena saya lihat itu lebih mudah prosesnya vaksin imunisasi bayi ya, cuma datang ke puskesmas atau ke posyandu bawa KMS udah selesai gitu. Tapi kalau vaksinasi ini prosesnya panjang, ada 4 komputer yang harus dilalui. Saya lihat itu kalau komputer yang pertama itu sudah kirim data, terus dia datanya itu masuk ke komputer yang screening. Dari screening itu udah oke, langsung dia masuk lagi gitu. Jadi kalau misalnya salah satu jaringan wifi nggak bagus atau sistemnya nggak bagus ya mungkin nggak bisa berjalan gitu. Jadi bukan masalah cuma suntik ya, cus ya. Kalau kayak gitu ya mungkin semua dokter atau tenaga kesehatan juga bisa kan ya. Cuman prosesnya itu alur administrasinya itu yang harus dicoba. Nah, mungkin itu karena tempat saya itu jadi tempat untuk vaksinasi. Nah, terlebih dahulu dilakukanlah sekaligus uji coba, sekaligus karyawannya sendiri tuh. Ya kan kalau karyawan kan ya gitulah ya, lebih bisa diprediksikan jumlahnya atau apanya atau orang-orangnya bagaimana gitu. Nah, itu jadi itu semata-mata karena usaha gerak cepatnya dokter kantor saya gitu. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat vaksin ya, puji Tuhan lah ya, kesempatan baik ya nggak saya lewatkan gitu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, divaksin itu sakit atau tidak gitu ya? Sakit nggak non gitu tanya. Enggak tuh, biasa aja ya. Waktu disuntik mungkin ekspresi saya tuh emang tegang ya, tapi ternyata ya cuma gitu aja sih ya. Setelah disuntik sakitnya mungkin setelah disuntik ya kayak bekas suntikannya kan nggak kelihatan ya, ini di sini nih itu ya agak jarum gitu loh, tapi ya udah dikasih minyak tawar ya udah. Sakit enggak, biasa aja. Kayaknya lebih menegangkan proses nunggu atau apa gitu daripada suntiknya kan ya cuma begitu aja lah. Dulu pernah vaksin apa ya yang waktu itu influenza pernah, itu kayaknya lebih sakit. Kalau ini nggak sakit, itu biasa.
atau pengaruh jarumnya atau nggak tahu ya, saya biasa aja sih, nggak. Nah, pertanyaan ketiga, ada yang bilang, Mbak selamat ya, selamat gregesi atau bahasa Jawa tuh selamat demam ya. Enggak, tuh saya biasa aja, nggak demam. Apakah demam? Tidak. Jadi ya biasa, setelah vaksin ya udah seperti biasanya, nggak demam. Malamnya gimana? Enggak, kayak habis dipukulin gitu, enggak gitu. Itu reaksi saya, teman-teman ya. Yang ketiga, terus pertanyaan keempat, setelah divaksin rasanya gimana? Apa lapar, apa ngantuk? Kayaknya itu banget ya. Kalau saya nggak lapar, pagi sudah makan, memang harus disuruh makan dulu kan ya. Terus nggak ngantuk, enggak juga. Kan di kantor itu mau ngantuk gimana? Tapi emang nggak ngerasa ngantuk atau lapar atau enggak, apa itu ya, enggak, tuh biasa aja, makan ya biasa aja, nggak ada yang berbeda tuh. Terus efeknya apa? Yang rasa biasa aja gitu ya. Apa tambah cantik, tambah putih, apa tambah apa? Enggak, itu rasanya biasa aja gitu. Nggak ada efek apa-apa. Ada yang guyonan ya, nanti kalau habis vaksin jadi titan, jadi mutan. Itu saya nih biasa. Apakah ada perbedaan saya di video ini dan video yang lalu? Nggak kan, biasa ya. Terus ada yang kelima, itu statement ya, dia bilang gini, saya kok takut ya kalau divaksin ya. Kamu nggak takut ah, kok santai banget sih divaksin. Saya bukan takut vaksin atau takut disuntik ya, saya takut kalau saya kena COVID itu lebih takut gitu. Kalau disuntik kan cuma cus udah, kalau kena COVID gimana coba, mesti ke rumah sakit berapa hari, ke rumah isolasi, nanti setelah itu penyembuhan berapa lama, dan apakah setelah kena itu sudah disembuhkan kondisi paru-paru saya, apakah kembali seperti sedia kalau atau tidak, dan lain sebagainya. Itu lebih menakutkan untuk saya ya. Jadi disuntik itu kan cuma das gitu aja, nggak ada berapa menit, cuman nggak ada gitu. Jadi takut enggak, yang lebih menakutkan kalau saya sakit itu saya takut tuh. Terus ada bilang, aku kok nggak mau sih jadi bahan percobaan. Bukan, kita nggak jadi bahan percobaan. Yang jadi bahan percobaan itu yang ikut uji klinis 3 itu loh ya, siapa-siapa itu yang di Bandung itu loh, berapa orang jadi uji, itu yang jadi percobaan. Kalau vaksin yang sudah beredar sekarang itu sudah lewat percobaan, sudah lulus uji apa-apa, uji klinis ketiga atau apa ya, itu sudah, berarti kita bukan percobaan, bukan ya. Kalau mau ikut percobaan yang dulu itu loh, jadi sukarelawan itu. Kalau sekarang kita bukan. Terus ada yang, gak wis aku nggak vaksin wis, aku mau nunggu vaksin A, vaksin B, vaksin C gitu ya. Nah kalau saya ikut karena bos besar vaksin juga, maksudnya bos saya tempat saya kerja kan vaksin, maksudnya nggak ikut ya nggak mungkin lah, wong bos aja udah ikut kok. Presiden juga ikut, maksudnya nggak ikut kan nggak keren. Jadi agar sama kerennya dan presiden saya juga ikut. Nanti kemarin itu teman-teman tuh kan kayak euforia banget gitu ya, nggak nyangka secepat itu dapat vaksin, jadi kayak euforia banget gitu. Wah kita jadi bagian sejarah nih ya, sok-sok gaya gitu, kamera di mana-mana, foto-foto atau apa. Mari kita merayakan vaksinasi di kantor kita gitu. Jadi it's so fun, menurut saya sih fun ya. Kecuali yang di ruangan suntiknya itu ya tetap ada deg-deg gitu. Gitu deh teman-teman, Q&A kecil-kecilan ya, bagi pengalaman, sharing juga sih buat teman-teman. Semoga kalau udah dapat giliran vaksin ya udah vaksin aja, santuy, biasa aja lah, no drama-drama ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, terima kasih dukungannya, terima kasih like, komen, dan subscribe-nya. Ayo dong subscribe, saya lihat yang nonton berapa, yang subscribe berapa, jadi ada beberapa yang belum subscribe ya. Oke, ditunggu subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.